1, 2, 3 ya. Oh iya. Dah. Salam sejahtera, selamat pagi. Pada hari ini, kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan tentang What Does the Future Hold from Geothermal. Yang pertama ada saya, Gusti Ayu Sintian Hui Prameswari dengan NIM 1013-240. Lalu ada teman saya, Jonathan Immanuel Kasenda dengan NIM 1013-298. Lalu ada Aulia Salsabila dengan NIM 1013-2002. Lalu ada Almita Leonora Telusa dengan NIM 1013-20-111. Selanjutnya ada abstrak yang akan dibacakan oleh Mita. 5 tahun terakhir telah membawa perubahan besar pada pengembangan panas bumi. Harga minyak yang tinggi secara historis sejak 2005 telah memusatkan perhatian pada energi terbarukan, didukung oleh ambisi global untuk mengatasi pengurangan gas rumah kaca. Ada 2 masalah yang saat ini sedang ditangani oleh komunitas panas bumi dunia antara lain. Yang pertama, kesenjangan produktivitas. Dalam eksploitasi, ladang yang terlalu panas untuk pompa downhole, tetapi terlalu dingin untuk produksi flush. Yang kedua, pengembangan prosedur pengembangan IGS yang andal, yang dapat memastikan laju aliran yang berkelanjutan dan meyakinkan publik bahwa kegempaan yang induksi tidak akan menjadi masalah. Terus ada pengenalan. Selanjutnya perkenalan. Menurut gambar 1, dari tahun produksi dan pengembangan tenaga panas bumi, Amerika Serikat pada April 2011 dari hasil sampai 2009. Kemudian pada gambar yang kedua menunjukkan sebanyak 146 proyek yang sedang dikembangkan di Amerika Serikat dan kategorinya yaitu CH hidrotermal konvensional dari GEA April 2011. Proyek-proyek tersebut antara lain yang pertama, 11 proyek dalam sumber daya konvensional atau tidak diproduksi merupakan eksplorasi dan pengembangan di daerah baru yang saat ini tidak berproduksi. Yang kedua, 15 proyek yang sedang diproduksi. Yang ketiga, 10 CH expansion. Yang keempat, 4 EGS. Yang kelima, 1 geopressure system. Selanjutnya, gambar ketiga menunjukkan ekspansi di banyak negara lain terlihat Jo, pause record Jo. meningkat. Gambar 3 menunjukkan ekspansi di banyak negara lain terlihat peningkatan total kapasitas terpasang di seluruh dunia sebesar 1.782 MW dari 8.933 menjadi 10.715 MW. Antara tahun 2005 dan 2010 dan bisa kita ambil kesimpulan bahwa peningkatan kapasitas terlihat pada tahun 1950 hingga 2010, proyeksi hingga 2015. Yang kedua, harga minyak secara historis tinggi di awal 1980-an juga mendorong perluasan kapasitas panas bumi yang substansial. Inovasi dalam teknologi pemanfaatan meliputi meningkatkan penggunaan pembangunan listrik inovatif. Yang kedua, penggunaan cairan dengan suhu lebih rendah. Yang ketiga, dengan pembangkit listrik siklus biner yang disempurnakan. Yang ketiga, teknik perbaikan reservoir. Ini merupakan gambar dari penjelasan yang tadi. Selanjutnya, yang kedua ada rencana yang inovatif. Jadi di gambar 4 ini merupakan pembangkit panas bumi di Rokawa Selandia Baru yang merupakan pembangkit listrik pertama kali dibangun
siklus gabungan dalam siklus biner, bottoming biner. Menurut Leknan dan Sullivan tahun 2003, proyek ini merupakan gabungan dari turbin tekanan uap balik yang mempunyai tekanan masuk yang tinggi, yaitu 2.550 kilopascal dengan 3 tanaman biner. Dalam proyek lain juga terdapat pengembangan inovasi teknologi pembangkit panas bumi, yaitu proyek Stillwater di Nevada, merupakan gabungan kombinasi panas bumi dengan energi matahari. Berdasarkan 2 contoh di atas, di masa depan tentunya akan ada pengembangan teknologi panas bumi lainnya yang dikombinasikan dengan energi terbarukan lainnya. Selanjutnya ada sumber daya suhu rendah. Baik, yang ketiga, sumber daya suhu terendah. Jadi pembangkit listrik biner sangat diperlukan penggunaannya untuk memperluas kisaran atau cakupan suhu sumber daya panas bumi atau geotermal, sehingga dapat menghasilkan energi listrik yang bermanfaat. Contohnya di wilayah Chena Hot Springs, Alaska, yang memiliki kebutuhan energi listrik yang cukup besar. Oleh karena itu, dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi oleh komunitas off-grid di wilayah Alaska sebagai pengganti bahan bakar diesel yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena keterpencilan daerah ini. Hal ini tidak lepas juga dari berbagai kendala seperti keterbatasan aksesibilitas dalam menghasil sumur-sumur sumber daya panas bumi hingga penurunan produktivitas sumur di kedalaman tertentu karena pompa downhole hanya bekerja efektif pada suhu tertentu juga. Seperti yang dijelaskan Sanyal et al., bahwa terjadi kesenjangan antara kedalaman sumur dengan suhu 190 derajat Celcius dan 220 derajat Celcius, di mana tidak ada sumur yang dipompa, sehingga sumur mengalir tidak bekerja efektif. Kesenjangan inilah yang menjadi tantangan para pelaku industri panas bumi, sekaligus menjadi tantangan bagi kaum muda dalam mempersiapkan rancangan pengembangan energi panas bumi, khususnya di daerah terpencil, sehingga kita dapat memiliki cadangan atau pasokan energi di masa depan. Ini merupakan gambar dari penjelasan yang tadi. Selanjutnya ada peningkatan sistem geotermal. Fakta bahwa konvensional utama penemuan sumber daya sudah berkurang. Dunia tidak mau mencari sumber daya yang lain seperti geysers, penjelasan dari geysers. Jadi untuk prospek utama untuk ekspansi dari geotermal, energi terletak di pengembangan sistem geotermal tersebut. 2007, Mid Report of Tester et al. Melakukan pembelajaran yang luas tentang harapan pengembangan sistem geotermal untuk USA. Dokumen terkait pengembangan ini terbukti berpengaruh dalam guncangan politik dan investasi menuju kebaikan pengembangan geotermal energi. Suksesnya, stimulasi dari batuan panas sudah tercapai dalam banyak proyek pencarian pengembangan geotermal energi. Agustus 2011, Dunie Wayborn memberikan ringkasan dari pengalaman dalam stimulasi pengembangan geotermal energi dan memberikan perbandingan dari proyek pengembangan geotermal energi di lingkungan yang berbeda. Hal ini diproduksi dengan izin. Wayborn juga membandingkan proyek ini dengan proyek granit dalam beberapa batuan. Tabel di sebelah menggambarkan pengembangan geotermal energi dengan melaporkan stimulasi yang diproduksi dari dan stimulasi yang tidak diproduksi dengan faktor simulasi dalam batu pasir dan tufa vulkanik. Kesimpulannya adalah 10 tahun lalu geotermal energi melalui peningkatan berlebihan dan teknologi baru serta negara baru yang ikut dalam industri tersebut. Dalam menggunakan inovatif yang berbeda-beda, sumber daya suhu rendah dan peningkatan stimulasi lahan yang membuat geotermal energi dapat diakses dalam variasi tempat yang lebih luas. Sekian dan terima kasih. Itu aja penjelasan dari kelompok kami. Selebih dan sekurangnya mohon maaf. Terima kasih.